Sebagai anggota 5 Dewa Tianwu Kerajaan Si yang terkenal, Yu Tianyi dan Yu Tianhu telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati dan mengumpulkan pengalaman yang kaya. Merasakan tekanan ganda dari domain yang kacau dan sungai darah kehidupan, mereka tahu bahwa mereka berada dalam masalah besar. Saya menggunakan harta rahasia mekanis untuk memadatkan tubuh saya yang dingin, yang dapat membakar kekuatan ilahi yang kacau dan kemudian menggabungkannya dengan teknik kacau saya. Tidak peduli seberapa kuat Luo He, bisakah dia menahan teknik kacau yang tak terhitung jumlahnya dari Dewa Awan Darah? Yu Tianyi mentransmisikan, kita harus berusaha sekuat tenaga. Jika kita tidak melarikan diri dengan cepat, Jenderal Yong mungkin tiba. Yu Tianhu juga mengerti. Kekuatan Jenderal Yong cukup menakutkan, dan dia bahkan bisa memobilisasi jalan besar kota Chaoyang. Setelah digabungkan, kekuatannya hanya akan meningkat. Serang! Yu Tianhu dan Yu Tianyi masih percaya diri dengan kekuatan masing-masing, menjadi lebih tangguh ketika mereka bergabung. Kekuatan es yang dipadatkan oleh Yu Tianyi dilepaskan menjadi benang es yang tak terhitung jumlahnya. Setiap benang, ketika diperbesar ribuan kali, adalah tali yang dibentuk oleh kekuatan es, dengan pola rahasia yang mengalir di permukaannya. Benang es yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Luo Feng, menembus domain kacau dan gelombang darah yang melonjak dari segala arah. Sepertinya kamu tidak ingin berbicara, Luo Feng mengulurkan tangan kanannya, dan sebuah pedang muncul, pedang bayangan darah tingkat Raja Dewa. Kekuatan ilahi Luo Feng terbakar menggunakan teknik tingkat Raja Dewa, kepunahan, menyebabkan tubuhnya meletus dengan energi ganas dan kekerasan. Energi ini secara alami terbentuk menjadi aura pedang pelindung di sekitar tubuhnya. Benang es mencoba menjerat Luo Feng, tetapi mereka segera terputus saat bersentuhan dengan aura bilah. Mereka bahkan tidak bisa mencapai tubuh ilahinya. Yu Tianyi terkejut. Dia belum pernah bertemu lawan yang begitu kuat. Bahkan tubuh dewa kakaknya yang menakutkan tidak dapat menahan teknik menjeratnya, namun aura pedang Luo Feng dengan mudah mengusir mereka. Turunan surga. Kekuatan ilahi Yu Tianhu sudah menyala saat dia memegang tongkat panjang, menebasnya dengan kekuatan yang sepertinya membelah langit. Kekuatan serangan ini bahkan mengejutkan Luo Feng. Memang, cukup ganas, pikir Luo Feng dalam hati. Namun, malam ini dia tidak tertarik untuk menikmati pertempuran ini atau mengasah teknik pedangnya. Bahkan Dewa Awan Darah harus mengandalkan teknik canggih untuk mengalahkanku, Yu Tianhu percaya diri. Setelah menyempurnakan tubuh ilahinya ke tingkat seperti itu, dia telah terbiasa menggunakan kekuatan kasar dalam pertempuran, percaya bahwa hanya mereka yang memiliki tubuh ilahi tak terbatas yang bisa menyainginya. Tiba-tiba, Luo Feng, dengan 6 sayap emas di punggungnya, berdiri diam, membakar kekuatan ilahinya. Aura pedang pelindung sangat ganas dan mendominasi, menahan benang es yang tak terhitung jumlahnya. Dihadapkan dengan serangan menakutkan dari Yu Tianhu, Luo Feng akhirnya bergerak, menebas dengan pedangnya. Apa itu? Yu Tianhu melihatnya, cahaya bilah yang luar biasa yang merobek ruang stabil benua asal, meninggalkan retakan hitam yang hampir tidak terlihat di belakangnya. Retakan hitam menyebabkan hati Yu Tianhu bergetar ketakutan. Apa yang telah dia lihat? Retakan spasial? Bagaimana Tuhan sejati kekal bisa mencapai ini? Dalam legenda, ketika master kuno dari tingkat kacau bertarung, teknik mereka akan meninggalkan retakan spasial hitam di langit, dan apapun yang tersentuh oleh retakan ini akan dilenyapkan. Cahaya pedang menghantam tongkat kuat Yu Tianhu, menyebabkannya berputar dengan keras. Dalam momen hidup dan mati, Yu Tianhu secara naluriah meledak dengan kekuatan ilahi, kecepatan kekuatan ilahi yang terbakar tiba-tiba meningkat lebih dari 100 kali lipat. Dia mencengkeram tongkat dengan erat, tetapi serangan Luo Feng memaksanya jauh ke dalam tanah, menciptakan kawah besar. Untungnya, domain yang kacau dan gelombang darah yang melonjak mengandung kekuatan, mencegah gelombang kejut menyebar lebih jauh. Serangan Luo Feng telah sepenuhnya terkandung di dalam domain, sehingga tidak mungkin dideteksi oleh orang luar. Dia memandang Yu Tianhu, yang masih mencengkeram tongkatnya erat-erat, kekuatan ilahinya menyala dengan ganas, auranya melonjak. Kekuatan ilahi yang terbakar, tentu saja, bervariasi dalam intensitas. Beberapa gerakan mungkin menghabiskan 3 hingga 5% cadangan kekuatan ilahi dalam satu serangan. Teknik, kepunahan, Luo Feng, metode pembakaran kekuatan ilahi, juga memiliki tingkat intensitas pembakaran yang berbeda. Pada saat ini, pembakaran kekuatan ilahinya sudah dianggap cepat, tetapi untuk tubuh ilahinya yang sempurna, konsumsi ini sepele.
Yu Tianyi, yang berada di sampingnya, juga merasakan tekanan. Retakan luar angkasa hitam yang muncul setelah tebasan Luo Feng, dan fakta bahwa Yu Tianhu, yang dikenal dengan serangannya yang ganas dan kuat, tidak dapat menahannya, mengejutkan Yu Tianyi. Mundurlah dengan cepat. Wajah Yu Tianyi berputar ketakutan saat dia melirik Yu Tianhu, ini lebih menakutkan daripada aturan. Cepat! Tubuh dingin Yu Tianyi terbelah menjadi dua bentuk, masing-masing berpacu melalui gelombang darah yang melonjak dan penghalang domain yang kacau, dengan cepat melarikan diri ke lokasi yang jauh. Pada saat ini, Yu Tianyi mulai menyesal. Saat menyerang tanah terlarang, dia berhati-hati, hanya mengirim tubuh yang dingin, sementara tubuh aslinya tetap tersembunyi jauh. Namun, begitu kembali ke pangkalan dan bersama dengan Yu Tianhu, dia telah rileks. Tubuh aslinya juga hadir di sini. Bagaimanapun, mengendalikan tubuh yang dingin dari kejauhan melelahkan, dan masuk akal untuk bersantai di pangkalan. Siapa sangka Luo Hi akan menemukan pangkalan ini? Mati! Kekuatan ilahi Yu Tianhu membara saat dia bergegas menuju Luo Feng lagi, berniat untuk mengulur waktu bagi Yu Tianyi untuk melarikan diri. Tongkatnya yang ganas langsung membangkitkan kekacauan, merobek domain kacau dan gelombang darah yang melonjak, bahkan berhasil menembus aura pedang pelindung Luo Feng, mencapai dadanya. Kulit Luo Feng tetap tidak terluka, itu hanya goresan. Dia bahkan tidak melirik Yu Tianhu, sebaliknya, dia terus memperhatikan Yu Tianyi yang mundur. Dalam sekejap, Luo Feng menarik pedangnya, dan dua garis cahaya bilah, terlalu cepat untuk dipahami, menebas ke arah Yu Tianyi. Tidak bisa memblokirnya. Yu Tianyi, putus asa untuk memblokir dengan pedang esnya, menyadari bahwa cahaya bilah disertai dengan retakan ruang hitam samar. Dia hanya bisa menonton, tahu dia tidak bisa memblokirnya. Satu tubuh sedingin es langsung hancur berkeping-keping. Tubuh es lainnya dengan cepat hancur, mengungkapkan bentuk asli Yu Tianyi, seorang wanita dengan beberapa kemiripan dengan Yu Tianhu, tetapi dengan ekspresi dingin dan tegas. Namun, hati ilahi tubuh aslinya telah dihancurkan. Luo Feng melambaikan tangannya, dan gelombang darah yang melonjak menelan mayat itu, mengumpulkannya ke menara bintang. Luo Feng menoleh ke Yu Tianhu, yang telah berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa lari? Yu Tianhu ingin hidup. Dia tidak mau mati. Tahun-tahun kultivasinya masih relatif singkat dibandingkan dengan orang-orang seperti Dewa Awan Darah, Mo Lixie, dan veteran lainnya. Bakat garis keturunannya luar biasa, memungkinkan tubuh ilahinya mencapai tingkat seperti itu. Jika dia bisa memahami teknik level yang kacau, dia bisa menyaingi Jenderal Yong. Dengan pemahaman yang lebih baik, garis keturunannya mungkin mengalami transformasi lebih lanjut, dan dia bahkan mungkin mencapai tingkat kacau. Dia punya harapan, jadi dia belum mau mati. Aku bisa menemukan Dewa Awan Darah. Yu Tianhu dengan cepat berkata, selama kamu menyelamatkan hidupku, aku bisa membantu menemukan Dewa Awan Darah. Dia hanya ingin hidup, tidak peduli dengan nasib Dewa Awan Darah. Bagaimana kamu akan menemukannya? Luo Feng bertanya. Luo Hi, kamu harus berjanji untuk mengampuniku dulu, Yu Tianhu memandang Luo Feng. Jika kamu bisa membawaku ke Dewa Awan Darah, aku akan menyelamatkan hidupmu, jawab Luo Feng. Sekarang, katakan padaku, bagaimana kamu akan menemukannya? Jika kamu berbohong, jangan berpikir untuk bertahan hidup. Yu Tianhu gemetar ketakutan. Dia telah bertarung bersama Dewa Awan Darah sebelumnya, tetapi rasa penindasan tidak seperti apa yang dia rasakan dari Luo Feng sekarang. Dalam misi kami bertiga bertindak bersama. Saya belum bertemu dengannya, tetapi begitu saya melakukan kontak, dia pasti akan merespons, Yu Tianhu dengan cepat menjelaskan. Dia mengeluarkan token komunikasi. Ini adalah token transmisi karma, jelas Yu Tianhu. Itu secara khusus diberikan kepada kami oleh Duk, yang dapat mengunci lokasi kami menggunakannya. Luo Feng mengangguk, melihat bahwa ini bukan token transmisi karma biasa tetapi yang disempurnakan oleh kekuatan tertentu, menyembunyikan keterbatasan tertentu. Dewa Awan Darah, Yu Tianyi dan aku sedang diburu oleh pasukan Tuan Kota. Yu Tianyi sudah mati. Aku satu-satunya yang melarikan diri. Yu Tianhu menggunakan token transmisi untuk menghubungi Dewa Awan Darah. Siapa yang membunuh Yu Tianyi? Sebuah suara dingin menjawab. Luo Hi, bekerja dengan pasukan Tuan Kota, menyerang kita. Saya nyaris tidak melarikan diri. Yu Tianhu menjawab, hatinya bergetar.
jangan mencoba bertemu denganku. Kembali ke kerajaan Si. Suara dingin itu menjawab, Duk telah mengeluarkan perintah. Anda harus bertindak bersama kami. Saya akan melaporkan ini langsung ke Duk. Suara dingin itu memutuskan kontak. Dewa Awan Darah menolak untuk bertemu dengan mereka. Mengingat sifat licik Dewa Awan Darah, tidak mungkin dia setuju untuk bertemu dengan mereka. Apakah kamu punya cara lain untuk menemukannya? Luo Feng bertanya. Yu Tianhu panik. Dia tidak bisa memikirkan cara lain. Luo Feng tidak akan memberinya lebih banyak waktu. Dewa Awan Darah terlalu berhati-hati, kata Luo Feng sambil menarik pedangnya, dia tidak bisa disalahkan karena tidak berguna. Yu Tianhu merasa putus asa saat dia ditebas oleh Luo Feng. Tubuh Yu Tianhu bergetar saat terbelah menjadi 9 tubuh darah, masing-masing melarikan diri ke arah yang berbeda dengan kecepatan yang menakutkan, merobek domain kacau dan gelombang darah yang bergelombang. Luo Feng tetap di tempatnya tetapi sudah menarik pedangnya. Suara samar memenuhi udara saat 9 bayangan bilah, seperti hantu, dengan cepat dan menakutkan menyapu 9 tubuh darah Yu Tianhu yang melarikan diri. Teknik ini berasal dari Word Cutting Nine Blades, khususnya Three-Phase Shadow Blade. Itu juga teknik pedang tercepat Luo Feng. Terutama dengan tubuh ilahinya yang disempurnakan yang membakar kekuatan ilahi, kecepatan bilah bayangan ini tak terbayangkan. Meskipun bayangan bilah sedikit lebih lemah dalam kekuatan keseluruhan Luo Feng telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, bahkan membuat serangan yang lebih lemah pun menakutkan. 9 tubuh Yu Tianhu masing-masing memegang tongkat, berusaha mati-matian untuk memblokir bayangan pedang yang masuk. Namun, dalam menghadapi bayang-bayang ini, 8 mayat langsung terbunuh, hanya menyisakan 1 yang cukup kuat untuk menahan 1 serangan. Ini adalah tubuh aslinya. Saat dia memblokir bayangan bilah, dia menggunakan benturan untuk terus melarikan diri, mencoba melarikan diri dari batas-batas domain yang kacau. Tiba-tiba, di dalam gelombang darah yang menggelinding, mulut besar berwarna merah darah muncul entah dari mana, menelan Yu Tianhu dalam 1 gigitan. Luo Feng tidak mengejar lebih jauh dan hanya menyaksikan adegan itu terungkap. Tuan, Morosa muncul dari gelombang darah yang menggelinding, melambaikan tangannya untuk menjatuhkan beberapa senjata dan harta karun. Ini semua adalah harta karun yang dibawa Yu Tianhu. Dia hanya menyisakan beberapa pasir kosmik untuk rezeki, sesuatu untuk dimakan dan diminum. Adapun senjata lainnya, harta rahasia, warisan, dan sumber daya, Morosa sama sekali tidak peduli dengan mereka. Bagi Morosa, selama dia memiliki cukup makanan, dia akhirnya bisa tumbuh ke puncak. Dimengerti. Luo Feng mengangguk, melambaikan tangannya untuk menarik kembali gelombang darah yang bergulir dan mengumpulkan semua senjata dan harta karun. Setelah pertempuran seperti itu, rumah gua telah lama dimusnahkan total, hanya menyisakan lubang besar di belakang. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Morosa bertanya. Pasukan kerajaan Si beroperasi baik di tempat terbuka maupun dalam bayang-bayang. Di permukaan, semuanya dikelola oleh Presiden Zhan Yun, tetapi dalam bayang-bayang, itu semua dilakukan Awan Darah, jawab Luo Feng. Kami akan pergi ke Presiden Zhan Yun. Dia pasti tahu beberapa informasi orang dalam. Awan Darah ini sangat licik dan berhati-hati, tambah Morosa. Dia bahkan tidak mempercayai rekan-rekannya sendiri di dalam pasukan kerajaan Si. Dia tidak mempercayai siapapun, komentar Luo Feng. Ayo pergi. Mereka berdua diam-diam berangkat, terbang menjauh dengan kapal mereka. Saat domain kacau menghilang, hanya lubang besar yang tersisa. Di langit malam, Luo Feng baru saja meninggalkan medan perang ketika dia menerima transmisi. Luo Hi, apakah kamu membunuh Yu Tianhu dan Yu Tianyi? Wakil Presiden Pavilion Yan Feng menghubungi Luo Feng. Begitu keduanya terbunuh, Pavilion Yan Feng segera mengkonfirmasi kematian mereka. Baik Yu Tianhu dan Yu Tianyi memiliki hadiah mereka meningkat malam ini, dan di kota Huyang, hanya Luo Feng yang menerima hadiah. Secara alami, Wakil Presiden Pavilion Yan Feng menebak bahwa Luo Feng lah yang telah membunuh mereka. Ya, itu aku, jawab Luo Feng. Kamu adalah satu-satunya yang menerima hadiah malam ini, dan selain Jenderal Yong, hanya kamu yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Saya sudah menebak itu Anda, jawab Wakil Presiden. Jadi, aku akan menunggumu untuk mengklaim hadiahmu. Masih ada satu yang tersisa, Awan Darah. Apakah kamu punya cara untuk menemukannya? Luo Feng bertanya,
mengetahui bahwa pavilion Yanfeng memiliki banyak metode, dan mungkin mereka bisa melacak awan darah. Wakil Presiden terkejut. Ya ampun, Dewa Luohi ini ingin mengejar Blood Cloud juga? Selama Anda bisa membayar harganya, pavilion Yanfeng dapat melakukannya, jawab Wakil Presiden. Sang Shuyun telah tinggal di kota Hu yang terlalu lama. Jejaknya ada di seluruh masa lalu dan masa kini kota. Jika kita di pavilion Yanfeng menggunakan teknik kita untuk meramalkannya, kita dapat mengunci lokasinya. Namun, ramalan seperti itu menghabiskan 10 juta pasir kosmik. 10 juta pasir kosmik? Luo Feng sejenak terdiam. Jika Anda memiliki darah, rambut, atau kekuatan ilahinya, biayanya hanya akan menjadi 1 juta pasir kosmik, tambah Wakil Presiden. Aku akan memikirkan cara lain, kata Luo Feng, tidak melanjutkan percakapan saat dia mengarahkan kapal menuju lokasi Presiden Zhan Yun. Sementara itu, papan hadiah di aula gelap pavilion Yanfeng juga diperbarui, secara otomatis mengirimkan status hadiah terbaru ke semua klien di kota Huyang. Siapapun yang penting di kota Huyang umumnya adalah klien aula gelap pavilion Yanfeng. Pada saat yang sama, mereka semua menerima pesan, tugas pembunuhan untuk Yu Tianhu dan Yu Tianyi telah selesai. Berita ini seperti tepukan petir, mengguncang kota Huyang sampai ke intinya. Di dalam perkebunan leluhur keluarga asli terkuat di kota Huyang, klan Ju Hu cukup terkejut. Selama konfrontasi langsung antara pasukan kerajaan Xi dan rumah penguasa kota, awan darah, Yu Tianhu, dan Yu Tianyi semuanya hidup dan sehat. Tetapi setelah konflik berakhir, Yu Tianhu dan Yu Tianyi terbunuh. Kekuatan mereka sebanding dengan saya, pikir Ju Hu dalam hati. Siapa di kota Huyang yang bisa membunuh mereka? Pada saat itu, Ju Hu memikirkan dua individu. Salah satunya adalah, tentu saja, Jenderal Yong yang terkenal. Yang lainnya adalah Dewa Luo Hi yang misterius. Setelah konflik skala besar berakhir, formasi besar kota Huyang tidak meletus dengan kekuatan tambahan apapun. Jika Jenderal Yong bertindak, dia kemungkinan akan menggunakan formasi. Jadi, skenario yang paling mungkin adalah bahwa Dewa Luo Hi bertindak. Ju Hu berspekulasi. Luo Feng telah membuat beberapa gerakan sejak tiba di kota Huyang, dan setiap kali itu sangat sepihak. Ying Chang mencoba membunuh Luo Feng tetapi akhirnya kehilangan nyawanya sendiri. 5 keluarga besar, Luo Feng bahkan tidak menganggap mereka layak mendapat perhatiannya. Semua ini menyulitkan orang lain untuk mengukur kekuatan sejati Luo Feng. Ada 70% kemungkinan bahwa Luo Hi God yang bertindak. Ada 30% kemungkinan bahwa Jenderal Yong memasang jebakan, pikir Ju Hu dalam hati. Jika benar-benar Dewa Luo Hi yang membunuh mereka, maka dia jauh lebih menakutkan dari yang saya bayangkan. Di sebuah restoran kecil, Dewa Wei sedang santai menikmati makanan dan anggur. 2 dari 5 Dewa Yu Tian sudah mati. Pada saat itu, Dewa Wei mengingat pria yang pernah membuatnya sangat terkesan. Ini sepertinya bukan gaya Jenderal Yong. Kemungkinan Luo Hi God adalah orang yang berakting. Berasal dari ibu kota Yuguo sendiri, Dewa Wei sangat akrab dengan Jenderal Yong. Asal-usulnya misterius. Mungkinkah dia dari 2 kerajaan kuno? Atau mungkin dari kekuatan rahasia? Dewa Wei sangat menyadari betapa dalamnya perairan di benua asal. Pada saat itu, berbagai kekuatan di dalam kota, termasuk anggota faksi besar, semuanya terguncang. Mampu membunuh Yu Tianhu dan Yu Tianyi di dalam kota Huyang. Kekuatan seperti itu langka bahkan di seluruh kerajaan Yuguo. Di permukaan, hanya Jenderal Yong yang memiliki kekuatan seperti itu. Anggota inti dari 5 keluarga besar semuanya mendiskusikan masalah ini. Mereka mendapat informasi yang baik tetapi belum mendengar berita tentang rumah tuan kota mengambil tindakan. Rumah tuan kota tidak bertindak. Mo Li Meng, wakil penguasa kota, mengetahui fakta ini dengan baik. Jadi skenario yang paling mungkin adalah bahwa Luo Hi God bertindak. Dia dan Shang Tianyan adalah teman dekat. Dengan kematian Shang Tianyan, Dewa Luo Hi mungkin telah bertindak dengan marah. Mo Li Meng tidak ragu-ragu dan segera mengeluarkan token transmisi untuk menghubungi Luo Feng. Luo Hi saudara, Mo Li Meng langsung bertanya, apakah kamu membunuh saudara kandung Yu Tianhu? Itu aku, jawab Luo Feng. Apakah rumah tuan kota Anda punya rencana? Jantung Mo Li Meng berdetak kencang. Jadi itu benar-benar Luo Hi. Ayahnya, Mo Li Xiao, memimpin tentara dan, bahkan dengan bantuan formasi besar kota Huyang, hanya berada di atas angin melawan Yu Tianhu tetapi tidak bisa membunuhnya. Namun, Dewa Luo Hi ini, sendirian,
diam-diam membunuh saudara kandung Yu Tianhu. Kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Apakah kamu berniat membunuh Blood Cloud? Molly Meng bertanya. Aku telah mencarinya di kota, tapi aku belum bisa menemukannya, jawab Luo Feng. Apakah kamu punya cara untuk menemukannya? Aku harus melaporkan ini ke rumah tuan kota. Tunggu kabarku, Molly Meng tidak berani mengatakan terlalu banyak. Satu-satunya cara untuk menemukan Blood Cloud adalah melalui token pelacakan kausalitas, dan dia tidak memiliki wewenang untuk memberikannya langsung kepada Luo Feng. Yang paling saya butuhkan saat ini adalah lokasi Blood Cloud, jawab Luo Feng. Segera setelah saya mendapat berita, saya akan segera memberitahu Anda. Molly Meng semakin hormat. Jenderal Yong, bahkan dengan bantuan formasi besar kota Huyang, tidak bisa menangkap awan darah, namun Luo He ini berani mengejarnya? Pikiran itu saja membuat hati Molly Meng bergetar. Depan. Luo Feng mengemudikan kapal, dan percakapannya dengan Molly Meng memberinya secercah harapan. Mungkin rumah tuan kota punya cara, pikir Luo Feng, tetapi dia tidak sepenuhnya mengandalkan Molly Meng. Dia menatap ke depan. Tuan, Presiden Zhan Yun ada di rumah gua di depan. Aku bisa mengunci auranya, Morosa menegaskan dengan pasti. Bagus, Luo Feng mengangguk sedikit. Rumah gua biasa di depan ini adalah tempat persembunyian rahasia yang tidak pernah diungkapkan Presiden Zhan Yun di depan umum. Begitu dia mengetahui bahwa Yu Tianhu dan Yu Tianyi sudah mati, dia segera bersembunyi di sini. Pada saat ini, dia sangat tegang. Kamu juga tidak tahu? Kamu adalah anggota dari 5 keluarga besar, dan kamu tidak tahu siapa yang membunuh Yu Tianhu dan Yu Tianyi? Presiden Zhan Yun dengan segera mengirimkan, ketika Anda memberi saya tugas sebelumnya, saya tidak pernah menolak. Tidak peduli seberapa kotor pekerjaan itu. Sekarang, kamu harus membantuku. Tapi sisi lain tiba-tiba memutus transmisi. Saya tahu 5 keluarga besar ini tidak berguna di saat-saat kritis, Presiden Zhan Yun sangat gugup. Siapa sebenarnya yang membunuh Yu Tianhu dan Yu Tianyi? Mungkinkah itu melibatkan saya? Awan darah juga telah memutuskan komunikasi, tidak menghubungiku sama sekali. Ketika bencana melanda, semua orang melarikan diri sendiri. Saat fajar tiba, praktisi yang tak terhitung jumlahnya akan masuk dan meninggalkan kota. Saya akan memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap keluar, pikir Presiden Zhan Yun dalam hati, merasa semakin panik, merasakan ada sesuatu yang sangat salah kali ini. Boom! Presiden Zhan Yun mendongak ketakutan, hanya untuk melihat energi kacau yang melonjak merobek gedung kecil tempat dia berada, bahkan mencabik-cabik susunan pelindung. Energi kacau menelannya sepenuhnya. Tidak baik, ini Dewa Luo He, Presiden Zhan Yun merasakan hawa dingin di hatinya. Sepertinya Luo He adalah orang yang membunuh Yu Tianhu dan Yu Tianyi. Presiden Zhan Yun tidak bisa menahan sama sekali dan tersapu oleh energi kacau, terbang di udara. Dia melihat sebuah kapal turun dari langit malam, dari mana Luo Feng dan Morosa muncul. Di belakang Luo Feng, 6 sayap emas terbentang, mengendalikan kekacauan. Luo He God, kamu di sini? Presiden Zhan Yun, terikat dan terkekang, mencoba menjilat bantuan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, berikan saja perintahnya. Tidak perlu datang secara langsung. Aku akan bertanya, di mana awan darah? Luo Feng bertanya. Presiden Zhan Yun buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum berhubungan dengannya. Pasukan kerajaan Xi di kota Huyang beroperasi baik secara terbuka maupun diam-diam. Anda, Presiden Zhan Yun, mengelola operasi permukaan, tetapi awan darah mengendalikan hal-hal dari bayang-bayang. Luo Feng menatapnya. Ini adalah rahasia umum di kota Huyang, jadi menyangkalnya bagiku tidak ada gunanya. Ya, saya melayani Tuhan, jawab Presiden Zhan Yun dengan lugas. Tapi saya sudah lama berada di kota Huyang, dan saya belum pernah bertemu awan darah. Hanya ketika Shang Tianyan mengungkapkan identitasnya, saya tahu dia adalah Sang Shuyun. Dia selalu waspada terhadap saya, dan sekarang dia memutuskan komunikasi sepenuhnya. Saya benar-benar tidak bisa menghubunginya. Kalau begitu kamu tidak berguna bagiku, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, Presiden Zhan Yun ingin berdebat, tetapi energi kacau langsung menembus tubuh ilahinya, menghancurkan hati dewa sejatinya. Pada saat kematiannya, Presiden Zhan Yun sangat menyesali tindakannya. Dia tahu selama ini bahwa mengambil tugas ini dan datang ke kota besar negara musuh di kerajaan Yuguo itu berbahaya. Tetapi demi jasa, untuk sumber daya yang diberikan oleh Tuhan, dia masih datang. Dia selalu berhati-hati,
Bahkan diam-diam berteman dengan beberapa anggota 5 keluarga besar, hanya untuk menghindari terbunuh. 5 keluarga besar memang mentolerirnya, mengetahui bahwa bahkan jika mereka membunuh Presiden Zhang Yun, orang lain hanya akan mengambil alih pekerjaan intelijennya. Tapi kali ini, dia akhirnya menemui ajalnya. Karena hampir 1 miliar nyawa terpengaruh, dan karena temannya Shang Tianyan, Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh dan dengan mudah menghancurkannya. Terengah-engah. Luo Feng melambaikan tangannya, mengumpulkan tubuhnya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Blood Cloud terlalu berhati-hati dan berhati-hati. Kami tidak dapat menemukan jejaknya, kata Morosa. Baik dia dan Luo Feng memiliki kemampuan untuk membunuh awan darah. Tapi satu-satunya masalah adalah bagaimana menemukannya. Para pemimpin kerajaan Xi di kota, termasuk Yu Tianhu, Yu Tianyi, dan Presiden Zhang Yun, yang bertanggung jawab atas intelijen, semuanya telah kehilangan kontak dengannya. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Sekarang kita hanya bisa berharap bahwa rumah tuan kota memiliki kabar baik. Jika tidak, membunuh Blood Cloud tidak akan menjadi sesuatu yang bisa diselesaikan dengan cepat. Di dalam rumah tuan kota, Tuan Kota Huyang, Komandan Mo Li Xiao, Tetua berambut putih, Jenderal Yong, dan Mo Li Meng semuanya berkumpul bersama. Orang yang membunuh Yu Tianhu dan Yu Tianyi adalah Luo He? Jenderal Yong berseru dengan heran. Bahkan aku, tanpa menggunakan formasi besar kota Huyang, tidak akan berani mengatakan aku pasti bisa membunuh saudara kandung Yu Tianhu. Dan sekarang dia masih melacak Blood Cloud, kata Mo Li Xiao. Bahkan mengetahui kekuatan Blood Cloud, dia berani terus mengejarnya, menunjukkan kepercayaan dirinya. Di luar kota, aku tidak bisa berbuat apa-apa pada awan darah. Tapi dia berani mengejarnya. Apakah dia sombong? Atau apakah dia benar-benar lebih kuat dariku? Jenderal yang merasa berkonflik, karena dia juga sangat percaya diri dan bangga. Bagaimanapun, dia telah berjalan di jalan hukum, menyempurnakan tubuh ilahi yang tak terbatas, dan menerima instruksi dari Raja Ilahi. Sekarang, dia bahkan telah memahami teknik tingkat kacau. Bakatnya terbukti. Di seluruh kerajaan Yuguo, ada sangat sedikit dewa sejati abadi yang lebih kuat darinya. Setelah membunuh saudara kandung Yu Tianhu, itu mungkin bukan kesombongan, komentar tetua berambut putih itu. Tidak heran dia tidak menganggap serius rumah tuan kota Anda sebelumnya. Jenderal Yong tertawa. Dengan kekuatannya yang sebenarnya, bahkan jika kamu memobilisasi ke 10 korps militer dan menggunakan formasi besar kota Huyang, kamu masih tidak bisa mengancamnya. Penguasa kota Huyang menambahkan, ketika Ying Chang mencoba membunuhnya dan malah mati, kami tahu kami tidak mampu memprovokasi dia. Mo Li Meng, cepat hubungi Luo He, desak Jenderal Yong. Itu hanya satu token pelacakan kausalitas. Anda tidak dapat mengundang makhluk yang begitu kuat bahkan jika Anda mencoba. Sekarang dia bertindak sendiri, raih kesempatannya. Hubungi dia, perintah Mo Li Xiao. Mereka tidak ragu-ragu. Luo He telah membunuh saudara kandung Yu Tianhu dan benar-benar dapat dipercaya. Dimengerti, Mo Li Meng mengangguk. Saudara Luo He, rumah tuan kota kita memiliki token pelacakan kausalitas yang ditinggalkan oleh Shang Tianyan. Itu dapat digunakan untuk mengunci lokasi awan darah. Mo Li Meng menghubungi Luo Feng. Haruskah aku membawanya ke rumah guamu? Aku menuju ke rumah tuan kota sekarang. Mari kita bertemu di pintu masuk, jawab Luo Feng, mengemudikan kapal dengan Morosa, saat mereka menuju rumah penguasa kota. Di pintu masuk rumah tuan kota, medan tak terlihat menyebar, sehingga praktisi biasa tidak mungkin melihat dengan jelas. 5 sosok berdiri di sana, Tuan Kota Huyang, Mo Li Xiao, Tetua berambut putih, Jenderal Yong, dan Mo Li Meng. Semuanya menunggu kedatangan Luo Feng. Aku belum pernah bertemu Dewa Luo He ini sebelumnya, Jenderal Yong cukup penasaran padanya. Luo He God cukup belas kasihan. Dia hanya menyerang dengan keras ketika diprovokasi, kata Mo Li Meng. Kekuatan seperti itu dan masih penuh belas kasihan, itu jarang terjadi, Jenderal Yong memuji. Tiba-tiba, sebuah kapal turun dari langit malam, dan Luo Feng, bersama dengan Morosa, terbang keluar, dengan Luo Feng menyimpan kapal itu. Saudara Luo He, ini Jenderal Yong, Mo Li Meng memperkenalkan. Luo Feng mengenal orang lain yang hadir tetapi belum pernah bertemu Jenderal Yong sebelumnya. Kudengar Luo He God berniat memburu Blood Cloud? Jenderal Yong bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu percaya diri? 70% pasti, jawab Luo Feng. Setelah mendengar ini, mereka berlima diam-diam terkejut.
Untuk mengklaim 70% kepercayaan diri bahkan tanpa berjuang? Kepercayaan diri seperti itu. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Jenderal Yong bertanya. Tidak, aku terbiasa berakting sendirian, jawab Luo Feng. Mengagumkan, Jenderal Yong memandang Luo Feng dengan persetujuan. Aku tidak pernah menyangka kerajaan Yuguo kita memiliki individu yang kuat seperti Luo Higot. Setelah masalah ini, saya yakin 5 Raja Ilahi akan mengirim orang untuk mengundang Luo Higot. Bahkan jika dia tidak menjadi penguasa yang kacau, dia akan tetap menjadi jenderal yang hebat. Apakah Anda memiliki token pelacakan kausalitas? Luo Feng tidak ingin terlalu banyak mengobrol. Ini ditinggalkan oleh Shang Tianyan untuk rumah penguasa kota, berharap kita bisa mengirim kekuatan yang cukup kuat untuk memburu awan darah, Mo Li Xiao menjelaskan. Dengan token pelacakan kausalitas, kita dapat mengunci posisi Blood Cloud kapan saja. Jika kamu berhasil membunuh Blood Cloud, tidak apa-apa. Tetapi jika Anda gagal, tolong kembalikan token pelacakan kausalitas, kata Tuan Kota Huyang sambil menyerahkan token aneh kepada Luo Feng. Jangan khawatir, Luo Feng menerimanya. Dia mengklaim 70% kepercayaan diri untuk menghindari terlalu mengejutkan. Dengan dia dan Morosa bekerja sama, dan dengan teknik Lai Yuan yang dia inginkan, jika awan darah masih berhasil melarikan diri, itu akan memalukan. Luo Feng menyalurkan kekuatan ilahinya ke dalam token pelacakan kausalitas, dan segera merasakan lokasi jauh di luar kota. Disitulah targetnya berada. Seperti yang diharapkan, dia berada di luar kota. Luo Feng memandang mereka berlima. Tuan-tuan, saya akan mengejar awan darah sekarang. Selamat tinggal. Tolong, Tuan Kota Huyang dan yang lainnya menyaksikan Luo Feng dan Morosa dengan cepat menghilang ke langit malam di atas kapal mereka. Apakah menurutmu Luo Hi akan berhasil? Tuan Kota Huyang bertanya. Saya pikir peluangnya tinggi, jawab Jenderal Yong. Apakah kamu memperhatikan? Bahkan saat memburu awan darah, Luo Hi masih membawa pelayannya. Itu benar, hambanya hanyalah dewa sejati Void dan harus menjadi beban. Mengapa membawanya? Mo Li Meng terkejut. Jenderal Yong mengangguk. Saya pernah mendengar bahwa beberapa kekuatan utama di benua asal, ketika melatih elit, sering mengirim pelindung untuk memastikan keselamatan mereka. Dewa Luo Hi ini, dengan pelayannya, asal misterius, dan kekuatan yang begitu besar, mungkin berasal dari kekuatan besar. Tuan Kota Huyang, Mo Li Xiao, dan 2 lainnya semuanya terkejut. Tentu saja, ini hanya tebakan saya. Apakah benar atau salah? Anda tidak boleh membicarakannya di luar dan mengganggu perjalanan kultivasi makhluk ini, Jenderal Yong memperingatkan. Kami mengerti, mereka berempat setuju. Benar atau salah? Kekuatan Dewa Luo Hi sudah cukup untuk membuat mereka gemetar ketakutan. Terengah-engah. Di malam yang gelap, sebuah kapal terbang keluar dari gerbang timur kota Huyang. Luo Feng melihat ke arah timur laut, menggunakan token pelacakan kausalitas untuk mengunci lokasi target. Shang, aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya, kita akan bekerja sama lagi untuk memburu Blood Cloud. Luo Feng melihat token pelacakan kausalitas di tangannya, lalu mengemudikan kapal, memotong kehampaan, menuju timur laut.